Dalam 2 hari berturut-turut ratusan imigran Rohingya terdampar di Indonesia. Kondisi ini dinilai menjadi sebuah dilema antara sisi kemanusiaan dan stabilitas negara. Bagaimana seharusnya negara menyikapi hal tersebut? Kita akan bahas bersama dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Guru, apa kabar? Selamat malam Reinhard, Alhamdulillah sehat-sehat. Baik. Pemirsa Ainus juga sehat-sehat semua, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Tuan Guru. Langsung saja Tuan Guru, kalau kita bicara soal nasib pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh, menurut Tuan Guru mana yang lebih diutamakan ini? Apakah aspek kemanusiaan kita membantu menolong atau stabilitas terkait dengan keamanan dan juga masyarakat yang ada di Aceh sendiri? Terima kasih Reinhard. Jadi yang pertama, masalah Rohingya ini kan sebenarnya masalah yang cukup lama ya. Sudah dari 2016, 2017. Bahkan PBB juga sudah mengeluarkan resolusi ya Majelis Umum pada akhir 2019 dan mengutuk keras ya apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang berupa, kalau menurut saya juga tepat ya, PBB menyampaikan bahwa ini adalah kejahatan yang paling berat di bawah hukum internasional. Ya bisa dikatakan semacam state terrorism gitu ya. Yang mengarah kepada genosida dan mengakibatkan demikian banyak manusia terlunta-lunta selain yang meninggal. Nah, karena itu menurut saya posisi yang disampaikan oleh pemerintah berulang kali, termasuk teman-teman di DPR RI, itu menurut saya posisi yang tepat ya, bahwa pemerintah terus-menerus mendorong ya, dan kita juga mendorong pemerintah untuk bersuara keras ya kepada Myanmar. Baik melalui PBB maupun melalui ASEAN ya, di mana Indonesia adalah anggota senior di ASEAN. Karena tidak bisa dibiarkan demikian lama masalah kemanusiaan ini berlarut-larut dan menyebabkan dalam tanda kutip ya satu nokta hitam ya bagi ASEAN sendiri. Karena terus terang kita kan di ASEAN, Bung Reinhard dan para pemirsa, dianggap sebagai daerah atau regional yang cukup stabil, aman, nyaman, dan relatif ya hal-hal yang terkait dengan isu-isu kemanusiaan itu sangat minimal. Isu Rohingya ini kalau dibiarkan itu akan merusak nama baik ASEAN sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya apa yang dilakukan oleh masyarakat Aceh ya yang menerima para pengungsi Rohingya, kemudian ada upaya-upaya dari pemerintah daerah, tentu dengan support pemerintah pusat, untuk menempatkan mereka ya walaupun sementara, itu menurut saya adalah penerjemahan yang paling logis ya dari sila kedua Pancasila kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian pula penerjemahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita sudah berikrar untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemanusiaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya ini adalah solidaritas kemanusiaan yang memang wajib kita tunjukkan sebagai negara besar kepada saudara-saudara kita sesama umat manusia yang sedang mengalami diskriminasi, intimidasi, bahkan kriminalitas yang luar biasa ya atas nama kebijakan negara. Jadi menurut saya kita tetap harus mengulurkan bantuan kepada mereka. Karena itu menurut saya untuk kasus sampainya atau terdamparnya para pengungsi Rohingya di Aceh, ya menurut saya tidak ada pilihan lain, ya harus dibantu ya. Dan insya Allah Indonesia sebagai negara besar itu mampu melakukan langkah-langkah kemanusiaan untuk para pengungsi Rohingya yang ada. Dan di sisi lain, Bung Reinhard, menurut saya sebenarnya tidak ada risiko instabilitas ya, karena ini kan pengungsi dalam jumlah yang sedikit ya. Kemudian juga hal-hal yang mungkin terjadi, interaksi-interaksi yang kurang nyaman mungkin dengan penduduk, dengan masyarakat, menurut saya itu masih bisa dimediasi. Intinya adalah kita terima mereka, kita fasilitasi, sambil tentu melalui perwakilan PBB yang ada di Jakarta ya kita suarakan bahwa mereka ini adalah refugees yang tentu juga mempunyai hak ya untuk mendapatkan perlindungan hak asasi mereka.
Oke, jadi di satu sisi tetap pemerintah dan masyarakat juga sebaiknya mengelurkan bantuan, tapi di sisi yang lain juga Indonesia harus tetap bersuara ya terkait dengan nasib para pengungsi Rohingya ini ya Tuan Guru. Nah, kalau kemudian untuk menghindari mungkin adanya interaksi atau gesekan sosial ya, sekarang kan didesak agar pemerintah tuh menyiapkan lokasi khusus bagi para pengungsi Rohingya ini. Tuan Guru setuju dengan kebijakan kalau memang perlu ada lokasi khusus untuk menampung sementara para pengungsi ini? Kita pernah punya pengalaman, Bung Reinhardt ya, ketika dulu menyiapkan tempat khusus untuk para pengungsi Vietnam. Kalau tidak salah di Pulau Galang ya, dan beberapa pulau yang lain. Relatif kita berhasil di dalam melakukan itu. Artinya Indonesia sebagai satu negara pernah punya pengalaman menyiapkan ya, tempat sementara untuk para pengungsi sampai kemudian nanti UNHCR kemudian menyiapkan settlement terakhir ya, sesuai dengan kesepakatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi saya setuju kalau pemerintah segera ya, menyiapkan lokasi yang layak ya, dan insya Allah itu tidak akan memberatkan Indonesia, justru menunjukkan komitmen Indonesia kepada konstitusinya sendiri dan juga kepada piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, Tuan Guru, terakhir kalau kita bicara soal nasib pengungsi Rohingya ini kan sudah bertahun-tahun ya, tadi juga Tuan Guru sudah katakan. Menurut Tuan Guru, apa yang membuat nasib pengungsi Rohingya ini bertahun-tahun terkatung-katung dan meskipun sudah dikecam tapi Myanmar tetap melakukan diskriminasi? Ya, memang ada semacam dilema ya. Dari satu sisi Indonesia dan kita semua tahu bahwa yang terjadi kepada Rohingya ini melanggar semua nilai-nilai kemanusiaan, piagam PBB dan semua konvensi kita sebagai umat manusia. Tapi di sisi lain memang kita juga punya kehendak kuat untuk menjaga hubungan ya antar negara, termasuk mengamalkan atau melaksanakan nilai dalam piagam ASEAN yaitu non-interferensi, tidak mencampuri hubungan domestik urusan domestik dari satu negara ASEAN. Tapi menurut saya ya, hal-hal seperti ini kan tidak hanya menyangkut Myanmar, tapi juga sekarang sudah menyangkut Indonesia, menyangkut ASEAN, bahkan menyangkut juga PBB. Karena itu menurut saya Indonesia sebagai negara besar dengan posisi G20 dan anggota senior juga di ASEAN, itu menurut saya harus mendorong dan menekan ya, pemerintah Myanmar untuk menghentikan state terrorism yang mereka lakukan kepada Myanmar, kepada Rohingya. Oke, jadi atas nama kemanusiaan tetap harus dibantu. Di saat yang sama tentu kita harus mencari solusi atas nasib Rohingya ini. Terima kasih banyak Tuan Guru sudah berbagi bersama dengan kami pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Tuan Guru Bajang Muhammad Zaidul Masdi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.